Balik lagi di Reflim, tempat rekap film, anime, dorama, dan juga donghua yang bakal nemenin di waktu luang kalian cuy. Setelah di part Tondemo Skill Isekai de Horomesi sebelumnya, Mukoda dan Sui mendapat buff perlindungan dari Dewi Api, Tanah, dan juga Air. Sekarang cerita akan berlanjut sehabis Vel menangkap monster Black Serpent yang dijanjikan kepada Lambert. Dan hari berganti dengan dimulai pada Mukoda yang baru saja terbangun di rumah tanah hasil dari sihir barunya. Bebarengan sambil meregangkan badan, Mukoda memutuskan untuk mengantarkan Black Serpent sekaligus mengambil sebagian dari potongan monster banteng yang masih ada di guild. Ketika sampai di guild, Mukoda menyaksikan tumpukan daging kualitas terbaik si banteng dan mendapat 4 kantung emas dari penjualan tersebut. Di mana itu semua belum termasuk dengan penjualan kadal mitril yang saat ini masih dalam proses negosiasi dengan penguasa kota. Baru kemudian Mukoda mempercayakan Black Serpent tadi untuk dipisahkan daging serta kulit sebelum diberikan kepada Lambert. Terus sesaat kemudian waktunya makan siang, Mukoda yang mau menghidangkan menu baru sekarang sangat bersemangat menyiapkan bahan-bahannya. Lalu pembuatan pun dimulai dari proses penggilingan daging menggunakan alat yang baru saja dia beli. Tentu saja dari skill online shopnya. Di sini dibantu oleh Sui, Mukoda tidak cuma pakai satu jenis daging saja, tapi dia mencampur berbagai jenis daging untuk digiling. Terus dia mengaduknya bersama tepung roti, telur juga bahan lainnya sebelum dibentuk menjadi bulat-bulat, baru setelahnya dipipihkan dan lanjut digoreng sambil menyisakan beberapa ke dalam item box. Hingga akhirnya siap dihidangkan dengan memperlihatkan kejutan dari dalam daging giling yang terdapat keju tengah meleleh akibat panasnya minyak. Setelah selesai makan siang, Mukoda memilih untuk mencuci baju yang tidak pernah dia ganti ini. Namun karena sabun dari dunia ini sama sekali tidak menghasilkan busa, ia pun memilih memanfaatkan skill absurd miliknya. Bertepatan itu, Mukoda teringat akan keinginannya menjadi seorang pedagang, dan karena kebetulan sehabis ini akan mengunjungi Lambert, Mukoda pun sekalian membeli berbagai jenis sabun serta sampo, kemudian berniat menawarkan Lambert untuk memasarkannya setelah Mukoda mengganti wadah yang relevan pada dunia ini. Terus setelah itu, sampailah Mukoda di kediaman Lambert. Sesuai janji, dia memberikan kulit Black Serpent sebelum akhirnya menyampaikan tujuan utamanya untuk menawarkan sabun dan sampo. Pada awalnya, Lambert sama sekali tidak tahu tentang kegunaan sampo. Karena itu, Mukoda pun menjelaskan tentang fungsi serta hasil yang akan dihasilkan dari penggunaan sampo ini. Di mana selain berbau harum, bisa dijamin rambut akan jadi sangat halus setelah memakainya. Kemudian, tiba-tiba saja Lambert mengatakan rasa syukurnya pada Mukoda. Karena sebenarnya beberapa hari belakangan dia sedang kebingungan memberikan hadiah di hari anniversary kepada istrinya. Di mana Nyonya Lambert saat ini sudah bosan pada hadiah yang hanya itu-itu saja, termasuk tas juga aksesoris lainnya. Dan kebetulan bawaan Mukoda ini sangat cocok sebagai hadiah mengingat istri Lambert sangat suka berendam di bak mandi. Hal itu pun membuat Mukoda sangat terkejut setelah tahu kalau di dunia ini juga ada bak mandi. Terus dia pun meminta izin untuk melihat kamar mandi Lambert untuk memastikan angan-angannya. Benar saja, sesuai harapan, bak mandi itu berbentuk sama dengan yang ada di dunia Mukoda sebelumnya. Singkat cerita, sebelum pergi, Mukoda memberikan sepaket sabun mandi sebagai sampel demo sebelum memutuskan untuk menjadikannya sebagai hadiah. Lalu di keesokan harinya, di saat Mukoda kembali berkunjung, dia langsung dihampiri istri Lambert yang bernama Mari. Rupanya tadi malam saat Lambert mencoba menggunakan sampo pemberian Mukoda, hal itu langsung menarik perhatian Mari setelah melihat perubahan dari rambut sang suami. Di mana tidak seperti biasanya, tiba-tiba rambutnya menjadi sangat halus dan berakhir ikut mencobanya. Karena itulah Lambert dan Mari meminta Mukoda untuk menjualnya di toko mereka. Walaupun Lambert sedikit ragu, tapi berbeda dengan Mari yang sangat optimis kalau semua barang itu pasti akan laku keras dan menarik minat para bangsawan juga. Tentu saja, karena Mukoda sendiri tidak punya toko, dia langsung setuju pada penawaran itu. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Mukoda mendapat kabar kalau Guildmaster sudah kembali dari proses negosiasinya dengan penguasa kota.
Dan sesuai harapan dari monster unik langka ditambah fakta ditemukannya tambang mithril baru, Mukoda pun mendapat tumpukan kantong berisikan ribuan emas. Sesudah itu tiba-tiba seorang pegawai kuil muncul membawa kabar buruk, yakni tentang kemunculan kawanan monster wyvern yang menyebabkan para petualang pemula mengalami luka parah. Luka dan racun dari wyvern ini sama sekali tidak membaik setelah diberi obat dan potion penyembuh milik kuil. Bertepatan itulah Mukoda menawarkan potion penyembuh tingkat lanjut buatan Sui. Barulah semua dibuat terkejut dengan efek ampuh potion itu, di mana luka parah dan racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuh secara instan langsung musnah tanpa adanya bekas sedikit pun. Terus waktu Guildmaster sedang mengobarkan semangat juang para petualang untuk berperang melawan wyvern, di saat itulah si paling gila tarung memasuki ruangan. Di sini, Vel langsung memotong pembicaraan dan menyuruh para petualang tidak usah ikut campur, dan membiarkan dia dan partinya saja yang berangkat ke medan perang. Akibatnya, setelah Guildmaster dan petualang lain mengandalkan mereka, Mukoda pun dengan berat hati berangkat mengikuti Vel dan Sui yang ngebet banget pengen gelut. Singkat saja, tibalah Mukoda CS di lokasi. Di sini, melihat kawanan wyvern yang terus terbang berputar di atas langit, Vel pun mengajari Sui bagaimana cara melawan musuh yang memiliki kemampuan terbang, yakni dengan mengincar sayapnya. Terus tanpa ampun, kedua monster kontrak ini membantai para wyvern dalam sekejap mata. Setelah semua itu, muncullah rasa lapar. Karenanya memanfaatkan daging giling yang disimpan sebelumnya, Mukoda pun mengolah itu dengan melapisinya menggunakan telur dan rempah roti sebelum digoreng dan siap disantap. Sementara di kuil sendiri, saat ini semua orang sedang khawatir pada Mukoda CS yang mana mereka sangka meskipun bagi seekor makhluk legenda Fenrir sekalipun, pasti akan dibuat repot pada jumlah wyvern yang ada. Barulah ketika malam tiba, Mukoda kembali ke kuil untuk melaporkan hasil dari operasi pembantaian wyvern. Dan setelah mendapat informasi kalau seluruh wyvern sudah tak bersisa, semua petualang pun bersorak kegirangan. Gimana tidak, karena menurut perhitungan Guildmaster sendiri bisa dipastikan kalau setengah dari seluruh petualang pasti akan kehilangan nyawa jika sampai terlibat dalam peperangan menghadapi wyvern. Oleh sebab itu, Mukoda pun enggan mengatakan pada orang-orang yang sedari siang menunggu dengan cemas kalau mereka kembali larut karena baru saja bersantai dan makan enak lebih dulu. Tapi meskipun begitu, berbeda pada Sui dan Vel yang dengan lantang membongkar semuanya. Sehabis itu, Mukoda pun berniat menjual semua bagian dari 13 tubuh wyvern kecuali dagingnya. Namun lagi-lagi, kuil tidak mampu membeli semuanya dan cuma bisa membeli setengahnya saja. Lalu berlanjut di penginapan, hampir saja Mukoda lupa untuk memberikan sesajen ke para dewa-dewi. Bertepatan itu pula, Dewi Agni langsung menghubungi menyuruh Mukoda supaya cepat-cepat mengirimkan sesajennya. Kemudian giliran Dewi Ninlil yang melakukan request rahasia agar Mukoda memperbanyak dorayaki di sesajen. Terus Dewi Kishar juga secara rahasia meminta supaya diberikan sampo. Barulah giliran Rusalka yang juga diam-diam tertarik pada daging giling buatan Mukoda. Dan setelah 3 dewi selain Agni memberi pesanan rahasia, saatnya Mukoda menjawab kalau permintaan rahasia mereka akan percuma, mengingat Mukoda mengirimkan semua sesajen secara bersamaan juga menggabungkannya menjadi satu. Di waktu inilah Dewi Agni kesal pada dewi lain yang tanpa sepengetahuannya meminta barang spesial ke Mukoda. Karena itu, ikut-ikutan yang lain Dewi Agni meminta sake dalam sesajennya. Berlanjut di hari berikutnya, dalam perjalanan diperdengarkan tentang aksi party Mukoda yang telah membantai wyvern. Kini rumor itu sudah menyebar ke seluruh kota.
Sampai mereka tiba di toko bak mandi yang disarankan oleh Lambert. Terdapat berbagai pilihan, tapi Mukoda lebih tertarik pada saat yang berwarna hijau di mana memiliki fitur dapat menahan panas meskipun harganya sedikit mahal. Mendengar layanan penjual yang terkesan meremehkan dengan menawarkan pembayaran boleh nyicil, Mukoda dengan lantang mengatakan kalau dia akan bayar cash. Juga langsung membawanya pergi menggunakan skill item box. Terus dengan alasan kalau kota sudah terlalu ramai akibat rumor yang menyebar, Mukoda pun mengajak Vel untuk berkelana lagi menuju daerah lain. Namun sebelum itu, karena bak mandi idamannya baru saja dibeli, dia langsung mendirikan dinding tanah sebagai penutup sebelum akhirnya mandi dan berendam. Sedangkan Vel sendiri memilih untuk pergi berburu setelah memasang pelindung pada Mukoda. Kemudian memanfaatkan air dari Sui dan juga sihir api Mukoda, air untuk perendam akhirnya sudah siap. Namun sebelum itu, Mukoda membersihkan diri terlebih dulu dengan mandi dan keramas. Setelah puas berendam dan membilas tubuh dengan air, giliran tenggorokan yang juga dibilas dengan segarnya kopi susu. Selanjutnya, menunggu kembalinya Vel, Mukoda memilih menyiapkan makan malam dengan membuat gyudon. Karena itu, ia pun mengiris tipis-tipis daging wyvern sebelum akhirnya ditumis ke dalam panci yang sudah berisikan berbagai racikan bumbu dan bawang bombay, hingga akhirnya matang dan menaruhnya di atas nasi hangat. Meski sudah siap, sama sekali tidak ada tanda-tanda munculnya Vel. Alhasil, Mukoda pun lanjut memasak menyiapkan hidangan yang lain. Membeli berbagai sayur dan bumbu, lanjut kemudian Mukoda memotong daging wyvern sambil menyiapkan berbagai macam bumbu di dalam panci. Baru setelah itu, daging wyvern dimasukkan dan direbus secara bersamaan. Juga bertepatan itu, Vel muncul dengan badan penuh debu sambil menyeret seekor naga tanah yang sudah tewas. Rupanya disebabkan kurang puasnya Vel saat bertarung melawan wyvern, dia pun memilih pergi sedikit jauh sampai akhirnya bertemu naga tanah ini. Tentu saja, mengingat berbagai hal dan kehebohan akibat monster langka serta sulitnya menjual monster yang didapat Vel itu, Mukoda sangat kesal dibuatnya, tapi karena sudah terpaksa ya mau gimana lagi. Dan saat itu pula, Vel mencium aroma harum dari masakan Mukoda, tapi melihat badan penuh debu Vel akibat pertarungannya, Mukoda dengan tegas melarang Vel untuk makan kalau tidak mau mandi. Akibatnya, dengan terpaksa Vel pun mau mandi. Namun sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan Vel, Mukoda menyisiri bulunya terlebih dulu. Juga mengingat badan Vel yang besar membutuhkan waktu lama agar seluruh badannya tersiram air. Karena itu, Mukoda pun terpikirkan sesuatu dan menyuruh Sui untuk mengubah bentuk menjadi hand shower untuk sementara waktu, baru kemudian waktunya keramas. Terus karena tidak adanya hair dryer, Mukoda dan Vel pun menggabungkan sihir api dan angin untuk mengakalinya. Barulah setelah semua itu waktunya makan. Dan singkat cerita, juga sesuai dugaan, Quill sama sekali tidak mau menyentuh naga tanah tangkapan karena alasan betapa berharganya setiap bagian tubuh naga yang mana Quill sama sekali tidak sanggup membayarnya. Karena itu, si Quill pun menawarkan opsi untuk membawa naga ini ke tempat jasa potong dragon yang terletak di sebuah kota yang sangat jauh dari kota Karelina ini dengan sebutan Kota Doran. Mengetahui itu, Mukoda CS pun kini mendapat tujuan baru sekaligus melanjutkan niat awal mereka dalam perjalanan menuju laut. Dan setelah mendapat peta plus surat pengantar dari Quill Master, Mukoda pun berpamitan kepada semua orang sebelum berangkat pergi. Dan dengan itu, perjalanan seorang petualang dengan skill absurdnya terus berlanjut. Thank you, arigato, matur nuwun, sayonara.